Uang. Sebuah kata sederhana yang setiap hari kita dengar. Tapi memahami rahasianya seringkali jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan. Banyak orang mengejar uang sepanjang hidupnya. Tapi sedikit yang benar-benar mengerti bagaimana uang bekerja, dan bagaimana memanfaatkannya untuk menciptakan kebebasan finansial. Hari ini, kita akan membahas rahasia uang yang jarang diungkap, hal-hal yang biasanya tidak diajarkan di sekolah, dan bagaimana kamu bisa mulai mengubah cara pandang terhadap uang untuk hidup yang lebih baik. Pertama-tama, mari kita bicara tentang satu prinsip dasar: uang itu alat, bukan tujuan. Banyak orang berpikir bahwa semakin banyak uang, semakin bahagia hidup mereka. Padahal, uang pada dasarnya hanyalah alat tukar. Itu adalah simbol kepercayaan antara orang-orang dalam masyarakat. Ketika kamu memegang uang, kamu memegang janji bahwa uang itu bisa ditukar dengan barang atau jasa yang kamu butuhkan. Tanpa kepercayaan itu, uang hanyalah selembar kertas atau logam yang tak bernilai. Jadi rahasia pertama, nilai uang berasal dari kepercayaan kita padanya, bukan dari dirinya sendiri. Lalu ada rahasia kedua yang sering terlupakan: menabung saja tidak cukup untuk menjadi kaya. Banyak orang berpikir menabung adalah jalan utama menuju kekayaan. Padahal, jika uangmu hanya disimpan di rekening bank dengan bunga rendah, inflasi akan perlahan menggerus daya beli. Artinya, meskipun jumlah uang bertambah, nilainya menurun. Jadi, memahami inflasi dan cara uang berkembang lebih penting daripada sekadar menabung. Contohnya, jika inflasi 5% per tahun dan bunga tabunganmu 1%, maka setiap tahun tabunganmu kehilangan 4% dari nilai realnya. Dengan kata lain, menabung tanpa strategi sama saja menunda kekayaan. Sekarang mari kita bicara tentang aset dan liabilitas. Banyak orang bingung dan menganggap semua yang dimiliki adalah aset. Padahal, aset adalah sesuatu yang menaruh uang ke kantongmu, sedangkan liabilitas menguras kantongmu. Misalnya, rumah bisa jadi aset atau liabilitas tergantung bagaimana kamu menggunakannya. Jika kamu membeli rumah untuk disewakan, itu aset karena menghasilkan pendapatan. Tapi jika kamu membeli rumah hanya untuk ditinggali sendiri, sambil meminjam uang, rumah itu bisa menjadi liabilitas karena memerlukan biaya perawatan, pajak, dan cicilan. Rahasia ketiga, jangan terjebak oleh penampilan mewah. Perhatikan apakah sesuatu menambah uangmu atau menguranginya. Rahasia keempat adalah tentang cara uang bekerja untuk orang kaya. Banyak orang berpikir mereka kaya karena kerja keras. Faktanya, orang kaya menjadi kaya karena mereka memahami cara uang bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Mereka berinvestasi, memanfaatkan leverage, dan membiarkan waktu bekerja. Misalnya, konsep bunga majemuk: uang yang diinvestasikan secara konsisten, meski kecil, akan tumbuh secara eksponensial seiring waktu. Jadi rahasia keempat, biarkan uang yang bekerja untukmu, bukan hanya kerja kerasmu. Selanjutnya, mari kita bahas psikologi uang. Cara kita berpikir tentang uang memengaruhi keputusan finansial. Banyak orang menghabiskan uang karena tekanan sosial atau ingin terlihat sukses. Padahal, kebahagiaan seringkali datang dari rasa aman dan kendali atas keuangan, bukan dari barang yang dibeli. Mengendalikan keinginan sesaat dan menunda kepuasan bisa menghasilkan kekayaan jangka panjang. Rahasia kelima, psikologi dan disiplin finansial lebih penting daripada penghasilan tinggi. Rahasia keenam adalah tentang hutang. Tidak semua hutang buruk. Hutang bisa menjadi alat jika digunakan dengan bijak. Hutang untuk investasi yang menghasilkan lebih banyak uang daripada bunganya bisa mempercepat pertumbuhan kekayaan. Sementara hutang konsumtif, seperti membeli barang mewah yang nilainya menurun, adalah jebakan. Rahasia keenam, pahami jenis hutangmu. Jangan takut hutang, tapi jangan juga bodoh dengan hutang. Sekarang, rahasia ketujuh, diversifikasi. Banyak orang menaruh semua uangnya di satu tempat, tabungan, properti, atau satu jenis investasi. Risiko menjadi sangat tinggi. Orang yang paham uang selalu menyebar risiko, misalnya investasi di saham, emas, properti, dan bisnis.
Diversifikasi mengurangi risiko kehilangan semua uang sekaligus. Rahasia ketujuh, jangan letakkan semua telurmu di satu keranjang. Rahasia kedelapan adalah pendidikan finansial. Banyak orang mengandalkan gaji tanpa memahami investasi, pajak, atau pasar. Orang kaya mempelajari literasi finansial sejak muda, sehingga mereka bisa tetap kaya meski ekonomi berubah. Rahasia kedelapan, pengetahuan finansial adalah senjata utama dalam membangun kekayaan. Rahasia kesembilan adalah mindset. Uang mengikuti perilaku, bukan niat. Banyak orang ingin kaya tapi takut mengambil risiko atau malas belajar. Mereka terjebak dalam pola konsumtif. Sementara orang yang fokus pada proses, belajar dari kegagalan, dan mengambil keputusan cerdas, perlahan membangun kekayaan nyata. Rahasia ke-9, mindset menentukan hasil finansialmu. Rahasia ke-10, waktu. Waktu adalah aset terbesar. Banyak orang mengejar uang instan, mengabaikan efek kumulatif dari keputusan kecil setiap hari. Menunda kesenangan, berinvestasi secara konsisten, dan membiarkan uang berkembang seiring waktu adalah rahasia yang paling jarang disadari. Bahkan investasi kecil setiap bulan bisa tumbuh menjadi jumlah besar berkat bunga majemuk. Selain itu, ada rahasia tambahan yang jarang dibahas, jaringan dan koneksi. Orang kaya memahami pentingnya relasi. Mereka tahu bahwa kesempatan dan informasi sering datang dari jaringan, bukan hanya dari kerja keras sendiri. Jadi, membangun hubungan yang sehat bisa meningkatkan peluang finansialmu secara signifikan. Rahasia lain yang sering dilupakan adalah memberi dan berbagi. Memberi bukan hanya tentang kebaikan moral, tapi juga tentang efek jangka panjang pada reputasi dan peluang. Banyak studi menunjukkan orang yang dermawan seringkali lebih sukses secara finansial karena membangun jaringan, kepercayaan, dan kesempatan baru. Jadi berbagi uang bukan hanya baik hati, tapi juga cerdas. Sekarang mari kita lihat cerita nyata tentang kekayaan. Misalnya, seorang pengusaha kecil yang memulai dengan modal sangat terbatas, tetapi disiplin menabung, berinvestasi di aset produktif, dan selalu belajar tentang pasar. 5 tahun kemudian, usaha kecil itu berkembang pesat karena setiap keputusan finansial dibuat dengan prinsip yang sama: uang bekerja untuk mereka, bukan mereka yang bekerja untuk uang. Ini menegaskan bahwa prinsip mengalahkan keberuntungan. Contoh lain, seorang pekerja kantoran yang mengabaikan literasi finansial, hanya menabung dan menghabiskan gajinya tanpa investasi. 15 tahun kemudian, meski penghasilan tinggi, dia menyadari tabungannya hampir sama nilainya dengan saat awal bekerja, karena inflasi menggerus daya beli. Kisah ini menunjukkan bahaya menabung tanpa strategi. Kita juga perlu membahas kebiasaan kecil yang memengaruhi kekayaan. Misalnya, mencatat pengeluaran, membuat anggaran, membaca buku tentang finansial, dan berinvestasi secara konsisten. Kebiasaan kecil ini, jika dilakukan setiap hari, akan menumpuk seperti bunga majemuk dan membuat perbedaan besar dalam jangka panjang. Rahasia lain yang penting, adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Dunia terus berubah, inflasi naik, teknologi baru muncul, pasar saham naik turun. Orang yang bijak selalu menyesuaikan strategi finansial mereka dengan kondisi saat ini, bukan hanya mengandalkan cara lama. Fleksibilitas ini adalah kunci untuk tetap kaya dalam jangka panjang. Selain itu, kita harus paham kekuatan leverage. Leverage bukan sekadar istilah keuangan, tapi cara memanfaatkan sumber daya orang lain atau modal untuk menghasilkan lebih banyak uang. Contohnya, meminjam modal untuk bisnis yang memberikan return lebih tinggi daripada bunga hutang. Digunakan dengan cerdas, leverage bisa mempercepat pertumbuhan kekayaan. Mari kita masuk ke rahasia mengatur risiko. Tidak ada investasi tanpa risiko, tapi risiko bisa dikelola. Diversifikasi, pengetahuan, dan kesadaran diri adalah alat utama untuk mengurangi risiko. Jangan takut pada risiko, tapi jangan juga ceroboh. Orang sukses memahami risiko dan membuat keputusan berdasarkan informasi, bukan emosi. Rahasia terakhir yang sering dilupakan, sabar dan konsisten. Banyak orang berharap kaya cepat, tetapi kekayaan nyata terbentuk dari keputusan kecil yang konsisten selama bertahun-tahun.
Kesabaran dan konsistensi adalah senjata rahasia yang paling kuat, karena waktu akan melipat gandakan usaha dan investasi yang tepat. Jika kita rangkum semua rahasia ini, intinya adalah uang adalah alat, bukan tujuan. Menabung saja tidak cukup. Pahami inflasi dan investasi. Pahami aset versus liabilitas. Biarkan uang bekerja untukmu. Kendalikan psikologi dan disiplin finansial. Gunakan hutang dengan bijak. Diversifikasi untuk mengurangi risiko. Pendidikan finansial sangat penting. Mindset menentukan hasil. Waktu adalah aset terbesar. Jaringan dan koneksi menambah peluang. Memberi dan berbagi meningkatkan peluang dan reputasi. Konsistensi dan kebiasaan kecil lebih berpengaruh daripada usaha instan. Adaptasi, leverage, dan manajemen risiko adalah kunci untuk berkembang. Rahasia uang bukan tentang menumpuk harta atau mengikuti tren gaya hidup mewah. Rahasia uang adalah tentang kebebasan, kontrol, dan kesempatan untuk hidup sesuai pilihanmu. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kamu tidak hanya akan menghasilkan uang, tapi juga membangun keamanan dan peluang yang memungkinkan hidup lebih bermakna. Mulailah dari langkah kecil, pelajari satu prinsip, ubah satu kebiasaan, buat satu keputusan investasi cerdas. Perlahan, prinsip-prinsip ini akan menumpuk, seperti bunga majemuk, hingga suatu hari kamu menyadari bahwa kebebasan finansial bukan mimpi lagi, tapi realitas yang bisa dicapai. Dan ingat, rahasia uang sejati bukan tentang menumpuk kekayaan, tapi tentang menciptakan kebebasan, keamanan, dan kesempatan. Inilah hadiah terbesar yang bisa diberikan uang jika kamu benar-benar memahami dan mengelolanya dengan bijak.